Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Rifa Khairul Fadila dengan NIM 2313300072 dari kelas KPI 4B. Di video kali ini, aku ingin kembali menjelaskan materi apa saja sih yang sudah dibahas pada kelas kemarin, yaitu kelas penulisan berita dan artikel yang dilaksanakan secara online, yaitu melalui Google Meet. Oke teman-teman, seperti biasa, kelas dimulai dengan adanya pembacaan doa, kemudian diabsensi oleh Pak Adi selaku dosen, dan barulah presentasi pun dimulai oleh kelompok satu, yang dimana mereka adalah pemateri atau presentator pada kelas kemarin. Nah, materi apa sih yang mereka bahas? Materi yang mereka bahas terkait penyusunan, penulisan, dan mempublikasi artikel ilmiah. Seperti itu, teman-teman. Yuk, mari. Oke teman-teman, dalam dunia akademik, publikasi artikel ilmiah ini tidak hanya menjadi sarana penyebaran pengetahuan loh, tetapi juga salah satu indikator utama dalam produktivitas dan kredibilitas seorang akademisi, seperti dosen dan mahasiswa. Namun, mahasiswa di Indonesia ini kebanyakan masih mengalami kesulitan ya teman-teman dalam menyusun ataupun mempublikasikan artikel ilmiah. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya pemahaman mengenai struktur penulisan ilmiah, terus juga minimnya pelatihan ataupun pendampingan, serta belum optimal nih teman-teman dalam penggunaan teknologi pendukungnya, seperti referensi atau alat pendektif plagiarismenya. Terus, bagaimana sih penyusunan artikel ilmiah itu? Yuk, disimak ya. Nah, oke teman-teman. Penyusunan artikel ilmiah ini kan sangat penting ya sebagai langkah awal dalam proses mempublikasikannya. Nah, terus ada struktur standar nih yang digunakan, yaitu AMRAD, yang dimana itu Introduction, Method, Result, dan Discussion. Nah, selain dalam struktur ini juga, penulis juga perlu menyusun judul yang ringkas, teman-teman. Namun mencerminkan isi dari artikel tersebut. Dan tidak lupa pula, dalam latar belakang ataupun tujuan penelitiannya itu harus disusun dengan mengacu pada masalah yang nyata ya teman-teman, disertai dengan riset yang jelas. Kemudian, landasan teorinya dan kerangka berpikir dalam artikel ilmiah ini juga harus logis ya. Nah, terus, dalam tahap pencakupnya itu, dalam tahap pencarian literaturnya itu harus baru dan sumber-sumbernya juga harus relevan, terpercaya, teman-teman. Seperti, Scopus, itu tuh jurnal internasional, ataupun Google Scholar, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita bahas ke penulisan artikel ilmiah. Nah, dalam penulisan artikel ilmiah ini, digunakanlah penggunaan bahasa yang akademik atau formal ya teman-teman, terus objektif dan tepat sasaran. Terus gaya bahasanya ini harus menghindari ekspresi emosional juga, yang dimana itu harus bersifat netral teman-teman. Dan tidak lupa pula menggunakan istilah teknis yang spesifik sesuai bidang ilmu yang kalian kaji. Terus juga menyampaikan idenya juga itu harus secara jelas dan sistematis teman-teman. Kan tadi sudah ada strukturnya, penyusunannya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian teknik menyusun argumen ilmiahnya juga harus mengedepankan logika, teman-teman. Terus buktinya juga harusnya kuat dan juga harus relevan. Nah, setelah itu, kalimat nih yang digunakan dalam artikel ilmiah juga umumnya itu harus efektif. Setelah pembahasan penulisan artikel ilmiah, selanjutnya ada pula publikasi artikel ilmiah, yang dimana pada tahap publikasi ini mencakup strategi memilih jurnal yang sesuai dengan topik dan cakupan artikelnya. Nah, kamu atau kalian haruslah memperhatikan jurnal yang akan kalian gunakan. Nah, jurnal tersebut itu harus bereputasi. Nah, jadi kalian sebagai penulis harus memperhatikan reputasi jurnal tersebut dan indeksisasinya. Apakah jurnal tersebut benar-benar terpercaya? Jangan sampai kalian terkena jurnal bodong ya teman-teman, atau itu jurnal tipuan. Nah, kemudian juga ada prosedur submission-nya, yang dimana ketentuan submission ini itu terdiri dari APC atau biaya publikasi, kemudian juga pengunggahan naskah melalui sistem OUS, atau terus juga proses per peer review-nya. Nah, di mana pada tahap ini kalian akan
seringlah merevisi-revisi artikel dengan pihak jurnal tersebut, di mana ada letak kesalahannya, terus kalian perbaiki. Nah, kemudian, ada estimasi publikasi juga, di mana ini waktu artikel kalian akan terbit atau akan terpublikasi di jurnal tersebut. Dan juga dalam mempublikasi artikel ilmiah ini, kalian tidak lupa juga ya, didukung oleh institusi atau komunitas akademik kalian. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, itu saja materi yang dibahas. Kemudian pada diskusi kemarin itu ada diskusi dan tanya jawab ya teman-teman. Setelah itu kelas pun selesai dengan adanya dokumentasi melalui screenshot foto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.